syihadatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Ada putus kali ini. Ya, bisa. Iya. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kita hendak belajar untuk menjadi mukmin yang baik pada saat kita sedang sakit. Tema kajiannya mengambil judul buku saya, Untukmu yang Sedang Sakit. Tapi di depan saya insya Allah semuanya sehat. Sehat insya Allah, Pak? Alhamdulillah. Berarti ini kajian salah sasaran. Seharusnya yang dikumpulkan di sini para pasien. Baik. Bismillah, cek. Tes. Atau double. Ini sering putus. Iya, lebih jelas yang ini, cuman sering putus. Bismillah. Atau gini aja ya. Masya Allah. Baik. Kata kunci dalam sebuah kegiatan kajian adalah suara. Yang penting mendengar, Anda nggak lihat nggak apa-apa. Karena utama yang kita sampaikan adalah penjelasan tentang bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang sedang mendapatkan musibah. Mungkin dalam perjalanannya nanti putus nyambung. Semoga Anda bisa bersabar sebagaimana panitia sudah berusaha untuk bersabar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pada waktu beliau berdakwah menyampaikan risalah Allah kepada Fir'aun, salah satu di antara alasan Fir'aun menolak Musa adalah karena suaranya nggak jelas. Allah Subhanahu wa taala bercerita menyebutkan tentang perkataan Fir'aun. Am ana alladhi huwa khairun. Apakah aku lebih baik ataukah dibandingkan orang ini? Wala yakadu yubin. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Siapakah yang lebih baik? Aku ataukah orang yang terhina ini? Jadi Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai orang yang terhina. Wala yakadu yubin, dan dia ketika bicara enggak jelas. Dia ketika bicara enggak jelas. Karena bicaranya Musa itu agak cedak. Sehingga ketika beliau menjelaskan kadang ada vokal yang tidak terucap secara maksimal. Yang itu dijadikan alasan oleh Fir'aun untuk menolak dakwahnya Musa alaihissalam. Maka saya khawatir kalau mic-nya sering putus seperti ini, Anda jadi menolak apa yang kita sampaikan. Tidak, insya Allah. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai muqaddimah bahwa setiap siapapun yang hidup pasti akan mengalami ujian. Pasti akan mengalami apa? Ujian. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan memberikan ujian kepada kalian bisyai'in minal khawf, berupa adanya rasa takut. Dan rasa takut termasuk di antara musibah yang dialami oleh hamba. Kebalikannya adalah aman, dan aman itu nikmat besar. Bisa jadi orang dalam kondisi ketakutan lebih menyakitkan dibandingkan orang yang dalam kondisi ketakutan, lebih menyakitkan dibandingkan orang yang sakit tapi dia dalam kondisi tenang. Kadang ada orang yang sakit, kemudian dia tinggal di rumah,
suasananya tenang, nyaman, dia bisa beristirahat, dibandingkan dengan orang yang ketakutan dalam posisi nyawanya terancam. Mungkin orang yang kedua musibahnya lebih gede dibandingkan orang yang pertama. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menaruh ujian yang pertama adalah bisyai'in minal khauf. Allah berikan rasa takut kepada hamba. Walju dan rasa lapar. Walju dan rasa lapar disebabkan karena dia tidak memiliki bahan makanan. Dan orang kalau lapar, kebanyakan responnya negatif. Sehingga banyak di antara tindakan kriminal latar belakangnya apa? Masalah lapar, kesenjangan sosial, dia nggak punya harta, akhirnya dia nekat untuk melakukan maksiat yang lebih besar. Dia mencuri, dia ngerampok, atau aneka bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Wa naqsim minal amwal, dan Allah kurangi harta. Allah kurangi harta. Bentuknya apa? Ada orang yang memiliki sesuatu, Allah takdirkan harta itu hilang. Atau memiliki sesuatu, Allah takdirkan apa yang dia miliki itu rusak. Allah kurangi hartanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan orang ketika mendapatkan posisi hartanya yang kurang, kita lanjutkan ya. Tadi urutan yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Wa naqsin minal amwal. Allah mengurangi harta yang dimiliki oleh hamba. Ada banyak bentuk ketika Allah mengurangi harta. Dan salah satu di antara bentuk Allah mengurangi harta adalah Allah cabut kemampuan dia dalam memanfaatkan hartanya. Bisa jadi dia memiliki, tapi dia nggak bisa menggunakan. Ada nggak Pak seperti itu, Pak? Banyak. Dia punya uang, tapi dia nggak bisa menggunakan uangnya. Karena mungkin sedang dibawa oleh orang lain, atau ditahan oleh orang lain. Ada suami yang punya uang, saat dia mau ngasih ke keluarganya, takut sama istrinya. Sehingga dia nggak bisa bebas. Kalaupun dia mau ngasih, mungkin dia diam-diam, rahasia, pergi dulu menjauh dari keluarganya, baru bisa ngasih. Ada ibu-ibu yang punya uang, mau bayar arisan, takut suaminya. Meskipun dia memiliki. Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemampuan dia dalam menggunakan harta. Itu bagian dari cara Allah mengurangi kualitas hartanya. Wa naqsim minal amwal, Allah kurangi hartanya. Wal anfus, dan Allah kurangi jiwa. Sebagian diwafatkan oleh Allah, atau fungsi dari fisik manusia diturunkan. Dan bentuk fungsi fisik yang diturunkan adalah ketika orang mengalami sakit. Orang kalau sudah sakit, kemampuan dia beraktivitas gimana, Pak? Turun. Kerja nggak bisa maksimal, indera kadang nggak bisa bekerja dengan maksimal, kemudian badan tidak bisa diajak untuk beraktivitas secara maksimal, gampang capek, gampang pusing, dan seterusnya. Wa naqsin minal anfus, Allah kurangi sebagian jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di bagian akhir ayat, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dari semua itu, beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Bagian dari ciri mereka, orang yang sabar itu saat menerima musibah, dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti kepasrahan itu dinyatakan dalam ikrar dia mengucapkan kalimat istirja. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, terserah Allah yang mengatur hidup. Mau Allah bikin kita jadi sakit, mau Allah jadikan kita kaya, dijadikan miskin, dijadikan sehat, dijadikan sakit, dijadikan punya musibah sebagian hartanya berkurang, terserah siapa? Allah. Sebab kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Menyadari bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah akan menerbitkan perasaan bahwa Allah akan menghisap kita. Allah akan menghisap apa yang kita lakukan. Maka hati-hati dalam bersikap. Lahir batin kamu diperhitungkan. Ketika kamu murka pada saat kamu mendapatkan musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang gak baik kepada kamu. Sebab orang yang dapat musibah, tapi dia gak ridho dengan musibah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Karena itu jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah bagi hambanya itu ada dua.
ketetapan Allah untuk hambanya ada dua. Yang pertama adalah al-amru syar'i, ketetapan syariat. Dan yang kedua adalah al-amrul kauni, ketetapan takdir. Untuk jenis yang pertama, yaitu al-amru syar'i, ketetapan syariat. Bentuk ibadah kita terhadap ketetapan syariat adalah berusaha untuk mengamalkan isinya. Ketetapan syariat itu isinya penjelasan halal haram, penjelasan amalan yang wajib, amalan yang sunnah, mana saja yang dilarang, mana saja yang makruh. Sehingga ketika ada ketetapan syar'i, bentuk ketaatan manusia kepada ini adalah dengan cara apa? Mengamalkannya. Bagian yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga dia tinggalkan. Ini ketetapan apa? Syar'i. Dan ada al-amrul kauni, ketetapan takdir. Ketetapan takdir, bentuk ibadah kita kepada ketetapan takdir bukan dengan cara menebak takdir atau meramal takdir, namun bentuknya adalah ridho terhadap takdir. Bentuknya adalah ridho terhadap takdir. Sehingga ketetapan syar'i kita amalkan dengan cara melaksanakan aturan yang ada. Sedangkan untuk takdir kita laksanakan dengan cara ridho terhadap takdir. Barang siapa yang bisa melakukan dua hal ini, faqad tammal ubudiyah, maka dia berarti telah menyempurnakan bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah kita, peribadatan kita kepada ketetapan syariat adalah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ubudiyah kita terhadap ketetapan takdir adalah ridho dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nilai kelebihan seorang mukmin yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amri kulli mu'minin, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman, seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusannya baik. Fa in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lak. Ketika dia sedang mendapatkan kebaikan, dia pandai bersyukur. Dan itu kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lak. Dan jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu kebaikan baginya. Itulah bentuk ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang bisa seperti ini. Pada saat seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu akan semakin meningkatkan derajatnya. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Sebagaimana pula ketika seorang hamba itu ridho kepada takdir Allah, maka derajatnya akan semakin tinggi dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kenapa kita diberi musibah oleh Allah? Agar kita bisa menyempurnakan dua sisi ibadah ini. Ibadah pada saat kita mendapatkan ketetapan syar'i dengan cara mengamalkan ajaran Nabi SAW. Dan ibadah dalam bentuk kita melakukan ketetapan kauni, yaitu takdir, dengan cara apa? Sejauh mana kita bisa ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sakit, alasan terbesarnya apa, Pak? Kita sakit, kita dapat musibah dan seterusnya. Alasan apa tadi? Agar kita bisa beribadah dari sisi apa? Ketetapan kauni. Bentuk ibadahnya bagaimana? Ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hamba tidak mendapatkan musibah sama sekali dan dia hanya beribadah pada sisi syar'i, dia kerjakan sholat, dia puasa, dia tahajud, dia baca Quran dan aneka ibadah yang lainnya, maka dia hanya bisa beribadah di posisi syar'i. Tapi masih ada ketetapan yang kedua, di kauni. Jika dia nggak dapat musibah dari sisi kauni, ibadahnya hanya ada di syar'i. Dan orang mau tidak mau pasti akan mendapatkan musibah. Di saat itulah dia diajarkan untuk beribadah dari sisi kauni. Maka musibah itu bagian dari sunnatullah yang nggak mungkin bisa dihilangkan dalam kehidupan hamba. Orang kalau mau hidup tanpa musibah, tunggu mas, nanti kalau sudah masuk surga, nggak ada musibah. Dan siapapun yang tinggal di bumi, tinggal di dunia, pasti dia akan mendapatkan musibah. Orang kaya pernah sakit nggak, Pak? Pernah.
Pejabat bisa sakit? Bisa. Bisa sakit hati? Bisa. Maka manusia mendapatkan musibah lahir batin. Sakit fisik dan sekaligus sakit hati. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika Dia mencintai satu kaum tertentu, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhط. Siapa yang ridha dengan ujian itu, maka dia mendapatkan ridha Allah. Dan siapa yang murka, siapa yang marah dengan ujian itu, justru dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba Anda garis bawahi bagian awal dari hadis. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, Allah akan menguji mereka. Berarti latar belakang kenapa ada ujian, latar belakangnya apa? Hah? Apa latar belakangnya? Kecintaan Allah kepada hamba. Sehingga saat Allah memberikan ujian kepada hamba, sang hamba punya kesempatan untuk melakukan ibadah pada sisi kauni, pada sisi ketetapan kauni, ibadah ketika menyikapi takdir. Disitulah dia punya peluang untuk mendapatkan kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, faman radiya falahur ridha. Apabila dia bisa ridha, dia ridha dengan ketetapan kauni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah taala. Sehingga derajatnya semakin naik, kedekatan dia dengan Allah semakin tinggi. Di saat yang sama, dia bisa terhapuskan dosa-dosanya. Di saat yang sama, dia bisa menggugurkan dosa-dosanya. Dia nggak beramal, cukup diam saja, bersabar ketika mengalami musibah, dosanya hilang. Maka orang sakit, sekalipun dia nggak bertobat, dosanya bisa hilang nggak Pak? Bisa. Dengan apa? Musibah sakit yang dia derita. Ada orang berdosa, dan kita pasti semuanya punya dosa. Saat kita berbuat dosa, berlumur dengan berbagai macam dosa, lalu Allah berikan kita musibah sakit, Anda diam saja. Diam dalam arti gak bertaubat, gak istighfar, tapi sabar. Tidak grundel, tidak menampakkan rasa murka, tidak merasa dizalimi, tidak merasa Allah Subhanahu wa taala telah zalim kepadanya, tidak. Dosa-dosa dari hamba ini berguguran, meskipun dia tidak bertobat. Di saat yang sama derajatnya bisa naik pada waktu dosanya telah hilang. Sehingga ada orang yang dia tidak beramal, tapi bisa mendapatkan kualitas pahala yang baik. Dia bisa mendapatkan gugurnya dosa, dia bisa mendapatkan naiknya pahala, disebabkan karena musibah yang dia alami. Dan dia bersabar. Dia bersabar. Baik. Sebaliknya, wa man sakhita falahu sukhط. Kalau dia murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan baginya. Kalau dia murka, maka Allah akan murka kepadanya. Karena berarti dia tidak ridha dengan ketetapan Allah, dan Allah tidak ridha ketika ada hambanya yang tidak ridha kepadanya. Karena itu, bagi orang yang dia bersabar, lalu dia pasrah kepada Allah, lalu diwujudkan dalam bentuk ikrar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah berikan balasan kepada orang ini. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka orang yang dapat hidayah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, akhbarallahu annal mu'mina idza sallama al-amra ila Allah. Allah menyampaikan dalam ayat ini bahwa seorang mukmin ketika dia pasrahkan urusan takdirnya kepada Allah, dia pasrahkan urusan musibahnya kepada Allah, wa raja'a wastarja'a indal musibah,
lalu dia menyatakan istirja. Kalimat istirja apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia menyatakan kalimat istirja di hadapan Allah Ta'ala. Kutiba lahu thalathu khisalin minal khair. Maka dia mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama adalah as-salatu minallah wa hiyal maghfiratul dzunub. Yang pertama adalah dia mendapatkan salawat dari Allah. Istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukti pasrah dia kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Dia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, salawat dari Allah. Dan bentuk salawat dari Allah adalah pujian yang diberikan oleh Allah kepadanya di hadapan para malaikat. Maka bisa jadi orang yang sakit ini dalam posisi dia nggak bisa bergerak apapun. Badannya penuh dengan selang, penuh dengan jarum, kanan infus, yang satunya cuci darah, yang satunya jarum, apalagi selang-selang ada di badannya. Dia nggak bisa banyak bergerak. Dan dia pasrah kepada Allah. Terserah Allah, apapun yang dia perbuat akan mendatangkan kebaikan bagi hamba. Maka yang pertama, Allah akan memberikan salawat kepadanya. Dalam bentuk apa? Allah puji sang hamba ini di hadapan para malaikat. Sehingga mungkin jamaah, di posisi orang ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang jenguk, nggak ada orang yang memperhatikan dia. Mungkin keluarganya nggak ada, dia berada di dalam ICU yang nggak boleh dijenguk. Tapi dia pasrah kepada Allah. Ternyata Allah memberikan perhatian besar. Allah puji dia di hadapan para malaikatnya. Itulah bentuk salawat Allah kepadanya. Yang kedua, warahmah. Allah berikan kasih sayang kepadanya. Rahmat itu turun kepadanya. Rahmat turun kepadanya. Rasanya gimana Pak ketika orang dapat rahmat? Mungkin bisa jadi dia tidak merasakan sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi dia bisa merasakan ketenangan. Atau dia bisa merasakan kedekatan dengan Rabb-nya pada saat dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang keempat, wa tahqiqu sabilil huda, dan dia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam posisi sakit, petunjuk itu datang. Lalu di saat petunjuk itu datang, membuka jalan bagi hatinya untuk mau menerima kebenaran. Dan walhamdulillah, bukti itu nyata di lapangan. Ada banyak orang yang menyampaikan kepada kami. Saya ketika mengalami sakit yang parah, dia mengingat dosa-dosanya. Perbuatan yang pernah dia lakukan di masa silam. Dan itu titik awal dia hijrah. Itu titik awal dia. Sehingga dia tinggalkan aneka transaksi riba. Dia tinggalkan berbagai macam kebiasaan maksiat. Titik awal dia hijrah dari sakitnya. Ada banyak sekali kawan-kawan yang hijrah. Dan dia menyampaikan, pertama dia hijrah itu awal mulanya adalah kecelakaan. Setelah itu dia hijrah. Ada yang dia hijrah karena dia sakit. Ada yang hijrah karena faktor yang lain. Bisa jadi pada saat dia sakit, dia pasrah kepada Allah. Kemudian dia bersabar dengan penyakit yang dia alami. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Pernah menjumpai kayak gitu, Pak? Saya pernah berjumpa, Pak. Dan beberapa orang ngomong seperti itu. Ya saya cuma bisa komentar, alhamdulillah Bapak sakit ya. Coba kalau nggak sakit, nggak berhenti-berhenti melakukan maksiat. Dan banyak orang kayak gitu. Tenggelam dalam maksiat, mungkin dia rajin berjudi, ada yang maksiat dalam bentuk menggunakan minuman keras, dan seterusnya. Sampai ketika dia dalam posisi sakit, yang nggak bisa ngapa-ngapain, di saat itulah dia sadar. Maka jangan remehkan posisi orang yang sakit ini ya. Kadang dia sedang beramal yang tidak kelihatan. Bentuknya apa? Sabar. Dan Allah turunkan balasan di tengah dia sedang sakit. Salah satunya adalah wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan hidayah kepadanya. Baik. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, tentang buku untukmu yang sedang sakit. Buku ini saya tulis karena ada permintaan dari salah satu kawan dokter yang praktek di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Beliau menjumpai ada banyak sekali orang yang sakit, pasien yang sakit, tapi nggak sholat. Karena merasa penuh dengan najis, merasa gerakannya nggak nyaman ketika mau dipakai sholat.
kepala pusing, dan aneka alasan yang lain. Dan kebanyakan alasannya adalah masalah najis. Akhirnya beliau minta kepada saya, bisa nggak kamu tulis satu buku khusus panduan ibadah bagi orang yang sedang sakit, plus dikasih beberapa nasihat. Akhirnya saya tulis dan jadilah buku ini. Pertama kali buku ini ketika terbit, itu diterbitkan oleh Yufid. Kemudian karena sudah nggak terbit, naskahnya saya perbaiki, lalu kemudian diterbitkan oleh Pustaka Muamalah. Dan ada beberapa rumah sakit yang menerbitkan buku ini, dan kami sudah gratiskan untuk PDF-nya, sehingga bagi rumah sakit yang mau menerbitkan kita bebaskan, silahkan. Beberapa rumah sakit kami kasih PDF dan mereka silahkan mencetak sendiri. Baik, di buku ini bagian depan saya berikan sebuah nasihat, kurang lebih seperti ini ya. Sakit itu kan nggak mungkin bisa dihindari. Sakit itu bagian dari gawan bayi. Paham gawan bayi, Pak? Sunnatullah yang melekat pada setiap makhluk yang hidup, baik manusia maupun binatang, pasti dia akan mengalaminya. Maka yang lebih penting bukan memikirkan bagaimana agar bisa terhindar dari sakit. Ini tidak mungkin. Tapi yang lebih penting adalah kita memikirkan bagaimana agar kita bisa menjadi mukmin yang baik di saat sakit. Karena orang yang sakit, dia sedang dapat musibah. Jika dia bisa menyikapi dengan baik, jika dia bisa menyikapi musibah itu dengan baik, maka musibah yang dia alami mendatangkan kebaikan baginya. Dan sebaliknya, kalau dia tidak bisa menyikapi musibah itu dengan baik, justru musibah itu menjadi titik awal yang akan menambah dosa baginya. Baik. Sebab yang namanya ujian ini melekat pada setiap makhluk yang hidup. Nah, selanjutnya kita sebutkan bahwa besarnya ujian itu berbanding lurus dengan tingkat keimanan hamba. Maka manusia yang ujiannya paling tinggi siapa? Sinten, Pak? Rasulullah SAW, para nabi. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, manusia siapakah yang ujiannya paling berat? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya, thummal ulama, thumma salihun, kana ahaduhum yubtala bil faqri, hatta ma yajidu illa al-aba'ah yalbasuha. Orang yang ujiannya paling berat adalah para nabi. Urutan setelahnya adalah ulama, berikutnya adalah orang-orang saleh. Lalu Nabi SAW menceritakan tentang kondisi Nabi di masa silam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kana ahaduhum yubtala bil faqri. Dulu ada Nabi yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, sampai dia tidak punya harta satupun selain baju yang dipakai. Selain itu tidak punya. Ada Nabi yang dia nggak punya rumah, sehingga kemana-mana gimana, Pak? Beliau berkelana, mampir di gua untuk tidur di sana, kadang istirahat dimanapun beliau bisa istirahat. Dan itu seorang Nabi. Itu seorang Nabi. Makanya kalau ada teman-teman di zaman sekarang nggak punya rumah, terus mikir KPR, Anda tidak lebih mulia dibandingkan Nabi di masa silam. Ada Nabi yang beliau diuji oleh Allah dengan kefakiran, dan sampai meninggal dunia nggak punya rumah. Beliau berkelana kemana? Itu Nabi. Ada yang menyebutkan bahwa salah satu di antara ulul azmi yang tidak punya rumah adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka tafsir dari status beliau yang digelari dengan Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Yang mengusap. Sebab beliau mengusap bumi. Karena Nabi Isa alaihissalam berkelana kemana-mana. Beliau tidak punya rumah. Ada Nabi yang diuji oleh Allah dengan kefakiran, sehingga dia tidak punya harta apapun selain baju yang dia pakai. Wa yubtala bil qamli hatta yaqtulah. Ada juga Nabi yang diuji oleh Allah dalam bentuk kutu yang ada di rambutnya. Seperti apa parahnya dia mengalami ujian kutu itu, hatta yaqtulahu, sampai kutu itu membunuhnya. Coba, kutunya segede apa kira-kira? Yang sampai bisa membunuh orang.
Dia diuji oleh Allah dengan kutu sampai kutu itu membunuhnya. Wala ahaduhum asyaddu farahan bil bala min ahadikum bil ata. Sungguh mereka ini, di antara mereka, lebih berbahagia ketika sedang mendapatkan ujian, melebihi bahagianya kalian ketika sedang dapat harta. Kita kalau lagi dapat untung, proyek jalan, lancar, dikasih duit, gembira nggak? Orang soleh di masa silam, ketika diberi ujian oleh Allah dalam bentuk musibah, lebih gembira dibandingkan gembiranya kita ketika dapat harta. Karena menurut mereka, ini peluang bagi kami, peluang bagi kita untuk bisa meningkatkan derajat, bisa menghapus dosa, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikir positif di saat sedang dapat musibah. Enggak semua orang bisa seperti itu, Pak. Anda layak beruntung dikasih modal besar. Mukmin, sebab iman yang dimiliki oleh seorang mukmin menyebabkan seluruh hidupnya enggak ada yang sia-sia. Sekecil apapun musibah yang dialami, kalau dia sabar, jadi apa? Kafarah dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adan hatta syaukata yushakuha." Apapun yang menimpa seorang muslim, baik sakit, lelah, bingung, resah, apalagi diganggu orang lain, dan aneka musibah yang dialami, sampai duri yang nancap, illa kafarallahu biha khatayah. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Tidak ada, Pak, yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah cara Allah menghibur para sahabat. Jamaah, sahabat dengan orang kafir di zaman mereka, lebih kaya mana, Pak? Lebih kaya siapa? Orang kafir lebih kaya, Pak, hidupnya. Orang munafik itu kaya-kaya. Tahsabuna kulla sayhatin alaihim. Kalian menyangka bahwasanya semua suara dimiliki oleh mereka. Mereka punya media. Mereka punya banyak kekayaan. Dan sebagian kekayaan sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah dirampas oleh orang kafir. Maka atas landasan kekayaan itu, mereka jadi bersikap sombong, sehingga tidak mau menerima dakwah Muhammad SAW. Karena itulah Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius, adu afa'uhum atba'uhu am aghniya'uhum, yang menjadi pengikut Muhammad itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ataukah orang-orang kaya? Apa jawaban Abu Sufyan? Bal du'afa'uhum. Kebanyakan yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang-orang yang miskin. Apa kata Heraklius yang dia sudah pernah membaca isi Taurat dan Injil? Hakadha atba'ur rusul. Memang seperti itulah pengikut para nabi semasa silam. Baik. Demikian pula ketika sahabat itu berjuang, mereka kadang mengalami luka. Kemudian pada waktu perang Uhud, banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Cara Allah menghibur para sahabat agar tidak terlalu merasa kehilangan dengan musibah yang mereka alami disebabkan karena kekalahan atau banyaknya orang yang meninggal saat perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Kalaupun kalian mengalami sakit, terkena musibah, sesungguhnya mereka orang-orang kafir juga mengalami sakit dan terkena musibah sebagaimana yang kalian alami. Tapi ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga orang mukmin ketika sakit ada harapan, Pak. Ada. Apa harapannya? Dosanya diampuni, ditingkatkan derajatnya. Kemudian Allah jadikan itu sebagai kafarah atas kesalahannya. Dan aneka kebaikan yang akan Allah turunkan kepadanya. Termasuk ketika dia bersabar, dia diberi salawat oleh Allah, diberi rahmat, dan diberi hidayah. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas yang tadi kita sampaikan. Tapi ketika orang itu tidak beriman, pada waktu dia mengalami musibah, apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa diharapkan? Dia nggak punya harapan. Mau minta pahala kepada siapa? Tidak ada. Mau menghapus dosanya? Tidak bisa. Sebab dia dalam posisi membawa akidah yang tidak benar. Bukan orang yang mukmin.
kebanggaan bagi orang yang beriman, dia punya modal utama, yaitu iman yang ada pada diri. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah Abu Qilabah Al-Jarmi. Siapa beliau? Ya, ulama tabi'in. Muridnya siapa? Muridnya Qatadah dan juga Anas bin Malik. Abu Qilabah Al-Jarmi. Dalam posisi beliau lumpuh, buta, miskin, rumahnya gubuk, hanya bisa duduk di atas sebuah kasur, kanan kirinya ada makanan kalau ada yang ngasih. Dan beliau hanya tinggal berdua dengan satu putra beliau yang masih remaja. Tapi tidak henti-hentinya lisannya selalu mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahumullahu bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah berikan kepada orang lain, dan Allah memberikan banyak kelebihan bagiku. Dalam posisi seperti ini, membuat Abu Hazim salah seorang ahli hadis di zaman tabi'in, beliau terheran dengan apa yang diucapkan oleh Abu Qilabah. Tanya, Tuan dalam kondisi seperti ini kenapa masih bisa menyampaikan seperti itu? Akhirnya Abu Qilabah menyampaikan, tidak kau lihat di sana, ada nggak orang yang sakitnya lebih parah daripada diriku? Banyak. Ada nggak orang yang dia dalam posisi tidak mendapatkan iman dari Allah dan dia sakit? Ada. Ada orang kafir yang sedang mengalami sakit. Apa yang bisa mereka harapkan? Itu yang kemudian membuat beliau selalu bersyukur kepada Allah di tengah sedang sakit. Kelebihan yang diberikan oleh Allah bagi orang mukmin, nggak ada Pak yang disia-siakan, nggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti menghasilkan kebaikan. Tinggal selanjutnya, apakah dia bisa mengatur perasaan hatinya atau tidak. Kata kuncinya di bagian ini. Maka jamaah, sebagaimana kita belajar ilmu tentang syariat, tentang cara sholat sesuai sunnah, tentang puasa yang sesuai panduan Nabi SAW, tentang zikir yang sesuai sunnah, dan aneka ibadah yang sesuai sunnah. Itu adalah fikih ketika posisi kita sedang sehat walafiat. Kita juga perlu belajar pada saat kita sedang menghadapi ujian. Apa yang harus kita atur dalam hati kita, sehingga saat kita mendapatkan ujian, Allah memberikan keridhaan kepada kita. Keseimbangan semacam ini harus diatur, li'itmamil ubudiyah, agar seorang hamba bisa menyempurnakan ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 5. Baik, ini masih ada waktu setengah jam. Saya sediakan waktu yang cukup panjang. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan sesuatu. Kita bisa berdiskusi terkait masalah bagaimana menjadi mukmin yang baik ketika mendapatkan musibah. Baik. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ya. Ini hadiahnya ya. Ya. Ya, saya yang bertanya. Karena hadiahnya banyak, makanya waktunya untuk tanya jawab panjang nih. Ini ada berapa ini? Mungkin 18 buku. Pertanyaan yang pertama. Apa makna kalimat innalillah? Mau angkat tangan kok malu-malu. Apa makna kalimat innalillah? Nah, bukti itu kalimat istirja. Masya Allah, barakallahu fikum. Apa makna kalimat innalillah? Nah, itu atas ketetapan yang Allah tentukan kepada bahwa kita milik Allah sehingga kita harus ridha kepada apapun yang Allah perbuat kepada hambanya. Barakallahu fikum. Baik. Baik. Sebutkan 3 keutamaan orang yang pasrah ketika sakit. Masya Allah, duluan yang belakang. 1, yang merah, baju merah. Atau berdiri, silakan Mas. Oh, sedang kontrol F. Baik, kita alihkan. Berikutnya, silakan Pak. Gimana Pak? Mendapatkan sholawat dari Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud sholawat dari Allah? Anton. Tadi sudah belum? Oh, belum. Allah bersolawat
Masya Allah, jawabannya keliru ya. Apa yang dimaksud sholawat Allah? Di depan orang lain. Allah memuji siapa? Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik. Sebutkan 5 keutamaan orang yang sabar ketika dapat musibah. Silahkan. 1. Ditinggikan derajatnya. Dihapus dosanya. Mendapatkan pahala. Dapat hidayah. Ya, dapat buku. Baik, untuk ibu-ibu sekarang ya, request untuk ibu-ibu. Baik. Untuk ibu-ibu ya. Sebut, ada mikrofon di belakang? Hah? Ada, baik. Ini mikrofon. Fungsi nggak? Coba dicek dulu. Oh, bisa ya. Nah, Pertanyaannya, sebutkan contoh ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Oh, belum. Saya ulang. Hah? Sebutkan contoh ujian yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi. Satu. Dikasih kutu. Yang diingat yang pertama itu ya. Tidak punya tempat tinggal. Ini bid'ah ya. Saya tadi gitu. Ada nggak penjelasan kayak gitu? Berkembang gitu. Baik, sudah dapat hadiah ya. Baik, dapat hadiah. Selanjutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan beliau tidak punya rumah. Apa makna gelar Al-Masih? Apa makna gelar Al-Masih? Mengusap atau diusap? Al-Masih artinya mengungkapkan karena beliau. Baik, beliau berkelana, disebut Al-Masih karena mengusap permukaan bumi. Baik. Alhamdulillah, masih berapa hadiahnya? 3. Selanjutnya, baik. Sebutkan satu contoh ujian yang Allah berikan kepada Aisyah. Ini untuk ibu-ibu. Gimana? Baik, di fitnah. Baik, dapat hadiah. Aisyah pernah difitnah, dituduh berzina. Yang lain, ibu-ibu, sebutkan satu contoh ujian yang pernah dialami Aisyah. Aisyah tidak memiliki keturunan. Baik. Sekarang hadiahnya tinggal 1 ya. Dulu ada istri Nabi SAW yang sangat perhatian kepada orang miskin. Sampai dijuluki dengan Ummul Masakin. Siapa namanya? Hadiahnya ada di belakang, Pak. Ada. Nah, silakan. Bukan Khadijah. Bukan Khadijah. Istri Nabi SAW yang bergelar Ummul Masakin. Siapa nama istri Rasulullah SAW yang sangat perhatian kepada orang miskin sampai beliau diberi gelar Ummul Masakin, ibunya orang miskin? Zainab bintu Khuzaimah. Ahsanti. Ya, betul ya jawabannya. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.